Film diawali dengan kelakuan Sun Wukong yang mengacaukan kayangan dan menghancurkan tungku api langit hingga serpihannya jatuh menghujani Pulau Huyun yang dikelilingi pegunungan. Saat bencana terjadi, api dari 3 dimensi bersatu hingga membangkitkan iblis gunung berapi yang menguasai elemen api terkuat yang disebut api Sanjiang. Pulau pun mulai porak-poranda, namun tanpa diduga, Putri Kipas Besi yang merupakan istri dari Raja Siluman Kerbau datang menyelamatkan pulau. Saat itu kondisi Putri Kipas sedang hamil, dan akibat menahan ganasnya api Sanjiang, walaupun berhasil mengalahkan iblis gunung berapi, janin dalam tubuhnya terkena radiasi api Sanjiang tersebut. Dan singkat cerita, 500 tahun telah berlalu. Terlihat seorang anak muda bernama Yensing, yang tak lain adalah anak Putri Kipas Besi yang terkena radiasi api Sanjiang, alias kini telah menjadi pengendali api terkuat di bumi. Ia dan keluarga sangat disanjung dan dihormati penduduk pulau karena sejarah penyelamatan yang dilakukan oleh ibunya. Nah, hari ini, tepat hari ulang tahun sang ibu, hingga para warga banyak memberi persembahan alias hadiah. Yensing lalu mengunjungi kepala desa untuk melihat hadiah terbaik dari para warga. Tapi sayangnya, hadiah langka berupa ramuan emas telah diminum oleh siluman serigala yang datang mengacau. Tanpa waktu lama, Yensing dengan mudah menjatuhkannya. Sadar kalau dirinya akan mati, siluman serigala mengatakan kalau ada hadiah yang lebih baik bagi sang ratu selain ramuan emas, yaitu tubuh Biksu Tong yang selalu diburu para iblis karena kesuciannya dan mendapat berkah sebagai murid langsung dari sang Buddha. Tapi kepala desa mengingatkan bahwa Biksu Tong dijaga oleh Sun Wukong yang kesaktiannya sudah terkenal hingga langit dan akan repot berurusan dengannya. Tapi demi ibunya, Yensing tak mau tahu dan langsung melakukan pencarian dengan kesaktiannya. Sementara itu di tempat berbeda, terlihat Biksu Tong dan 3 muridnya sedang menuju perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci. Tanpa waktu lama, Wukong merasakan bahaya besar datang lalu segera melakukan teleportasi pada yang lainnya agar terlindungi dan tak menghalangi pertarungannya dengan Yensing sang pengendali api terkuat yang telah datang. Karena tak ada habis-habisnya, Yensing akhirnya mengeluarkan jurus kabut vulkanik yang membuat Wukong kerepotan sementara waktu untuk menghadapi jurus tersebut. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan Yensing untuk mundur karena tiba-tiba teringat ibunya. So dengan demikian, datanglah Yensing ke istana. Namun di sana para anak buah sang ratu sedang mengumumkan pelanggaran apa saja yang sering dilakukan Yensing. Saking banyaknya sampai membuat sang ibu kesal padanya. Tapi di situ Yensing dengan bangga menunjukkan banyaknya hadiah dari para penduduk di hari ulang tahun sang ibu. Singkat cerita, Wukong pun akhirnya berhasil keluar dari kabut vulkanik dan malam harinya sedang berjalan-jalan santai di perkotaan bersama guru dan kedua adik seperguruannya sambil melihat keindahan festival lampion yang diadakan setahun sekali. Di dalam istana, sang ibu menghukum Yensing agar tak boleh keluar untuk sementara waktu. Tapi saat semua orang sedang menjalankan rutinitasnya masing-masing, datanglah siluman serigala yang licik lalu membongkar masa lalu orang tua yang sama sekali tak pernah Yensing ketahui sebelumnya. Pada intinya, siluman serigala menanamkan kebencian di hati Yensing pada Sun Wukong karena ulah sang raja keralah saat mengacau langit sang ibu jadi hampir terenggut nyawanya oleh iblis gunung 500 tahun lalu. Mendengar hal itu, Yensing, sang pengendali api terkuat yang masih muda, langsung terbawa emosi dan melanggar hukuman ibunya, lalu langsung melacak keberadaan Wukong yang tanpa waktu lama, Wukong pun merasakan kedatangan Yensing dan langsung meladeni pertarungan. Bahkan, Raja Naga pun yang dipanggil Wukong tak mampu menghabisi Yensing. Nah, pada akhirnya, pertarungan kali ini, Yensing berhasil membawa kabur Biksu Tong untuk dibawa ke dalam istana sebagai persembahan untuk ibunya. Biksu Tong dikurung dan berada dalam pengawasan siluman serigala yang kini mulai dipercaya untuk membantu istana.
Yensing kembali pergi untuk mencari Wukong. Tapi lagi-lagi, saat semua orang sedang sibuk dengan tugasnya masing-masing, siluman serigala memanfaatkan kesempatan untuk mendatangi Biksu Tong, lalu membawa dan mengikatnya bersama dengan kepala desa di kuil lembah gunung. Nah, disitulah mulai terungkap bahwa motivasi sesungguhnya siluman serigala adalah untuk membunuh Wukong yang 500 tahun lalu menyebabkan bencana hingga seluruh klan siluman serigala musnah di lahap api. Bertahun-tahun siluman serigala mempelajari teknik segel tingkat tinggi yang disebut formasi 9 istana api. Namun, segel ini hanya bisa aktif jika diberi api Sanjiang yang mana sekarang berada dalam kendali Yensing. So, dengan demikian, siluman serigala yang telah menyiapkan mantra dengan rapi tinggal menunggu Wukong dan Yensing yang datang masuk dalam jebakannya. Dan benar saja, malam itu ternyata Wukong dan Yensing kembali bertarung di tengah kota. Di tengah pertarungan tersebut, Wukong merasakan aura Biksu Tong dan segera mencarinya hingga sampailah mereka berdua dengan tergesa-gesa ke dalam kuil. Nah, sayangnya, mereka tepat berdiri pada mantra yang telah disiapkan siluman serigala hingga segel formasi 9 istana api pun langsung aktif dalam sekejap, di mana api Sanjiang dalam tubuh Yensing menjadi bahan bakarnya. Siluman serigala senang bukan main dendamnya terbalaskan, tapi siapa sangka Yensing dengan sekuat tenaga melawan segel dengan api Sanjiangnya hingga timbullah sedikit retakan. Yensing terikat oleh segel karena menjadi bahan bakarnya, sedangkan Wukong berencana keluar untuk menyelamatkan sang biksu. So, dalam sekejap, siluman serigala yang sedang tertawa langsung dilumpuhkan dan terjatuh, lalu tawanan pun dibebaskan. Wukong saat itu langsung pergi terburu-buru mencari pencerahan pada Dewi Kuan Im dan di sana ia baru menyadari bahwa Yensing adalah anak putri kipas besi yang terkena radiasi api langit karena ulahnya 500 tahun lalu. Dalam keputusasaan dan dendamnya pada Wukong, Yensing membuat segel formasi 9 istana api bertransformasi lalu terbang hingga kembali membangkitkan monster raksasa alias iblis gunung berapi dengan Yensing sebagai inti apinya. Saat itu, tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Biksu Tong hanya bisa berdoa bersama kedua muridnya, sedangkan sang ratu hanya bisa sedih melihat anaknya menjadi inti api iblis gunung. Sedangkan dirinya pun kekuatannya sudah tak sekuat dulu lagi. Tapi tiba-tiba Wukong datang dan meminta liontin sang ratu, yang ternyata itu adalah hadiah dari sang Buddha sebagai balasan atas keberanian ratu 500 tahun lalu menyelamatkan pulau. Wukong yang telah mendapat pencerahan mengetahui fungsi liontin tersebut yang memang harus digunakan untuk menghancurkan iblis gunung jika bergabung dengan Yensing. So, dengan demikian, untuk menebus dosanya, Wukong tanpa basa-basi langsung menerobos ke dalam iblis gunung dan menahan panas dari api terkuat hingga ia mengeluarkan liontin tersebut dan dirinya musnah di lahap api. Liontin Buddha langsung menjalankan aksinya di mana perlahan api iblis Yensing mulai membiru meredakan emosi, menenangkan hatinya sambil mengingatkan bahwa ibunya tak ingin Yensing menjadi iblis. Namun sayangnya hal itu juga dibarengi dengan tubuh Yensing yang musnah bersamaan dengan iblis gunung berapi yang hancur lebur. Saat semua penduduk mulai tenang dari bencana hebat yang baru saja terjadi, tiba-tiba muncullah Dewi Kuan Im yang dengan kesaktiannya kembali melakukan reinkarnasi pada Yensing. Namun, dengan syarat Yensing harus dididik terlebih dahulu olehnya agar kelak dapat menjadi pendekar langit yang melindungi dunia. Sang ratu pun sangat menyetujui apapun keinginan sang dewi. Namun, Biksu Tong dan yang lainnya nampak sedih karena kehilangan Wukong. Dan singkat cerita, perjalanan ke barat harus tetap dilanjutkan hingga sampailah ke daerah gurun pasir. Namun, ternyata di situ mereka kembali bertemu dengan Wukong. Rupanya, yang menerobos masuk ke inti api iblis sebelumnya adalah bayangan Wukong yang dilepaskannya dari beberapa bulu saktinya. So, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan bersama untuk mencari kitab suci hingga tiba-tiba film pun berakhir. Film dimulai dengan pertarungan antara Sun Wukong dan iblis terkuat bernama Hong yang terkenal dengan kekuatan api abadinya yang bahkan mampu melawan air dari dewa hujan.
Rupanya, Sun Wukong sempat kerepotan hingga meminta pertolongan Dewi Kuan Im. So, akhirnya, Hong pun disegel oleh Dewi hingga ia tak dapat mengeluarkan kekuatan sihirnya. Dan singkat cerita, 500 tahun telah berlalu. Di sebuah kota sedang diadakan pentas seni legenda Sun Wukong yang mengalahkan iblis. Saat pertunjukan memperlihatkan iblis yang diinjak-injak, tiba-tiba datang seorang pria membuat kekacauan yang tak lain adalah Hong. Ia protes melihat iblis yang diinjak-injak oleh Dewa Kera. Ia pun menjadi semakin kesal dan ingin membakar keduanya. Tapi rupanya segel Dewi Kuan Im mulai bekerja ketika Hong memiliki niat menyakiti makhluk. Apinya pun padam hingga tangannya terkunci dan akhirnya justru dirinya lah yang digebuki oleh seluruh orang di sana. Nah, saat penggebukan itulah Dewi Kuan Im membisiki Hong dengan telepati bahwa hari ini akan dibuka ujian alam langit. Lalu sang Dewi menyuruh Hong untuk berpartisipasi. So, dengan demikian Hong diangkat ke pintu gerbang kerajaan langit. Di sana ia disambut oleh raksasa penjaga pintu. Awalnya Hong dilarang masuk karena memang dirinya terkenal pembuat onar sejak dahulu hingga disegel. Sang Dewi pun datang memberi penjelasan pada raksasa dan setelah itu Hong pun akhirnya masuk ke ruang utama Istana Jenderal Langit. Di sana sedang ada kegiatan absensi untuk mendata kehadiran para makhluk yang akan mengikuti ujian alam langit. Mulai dari anak para dewa yang terpilih dan juga para siluman yang terpilih. Hong adalah pengecualian karena satu-satunya dari klan iblis yang direkomendasikan oleh Dewi Kuan Im karena melihat potensi kekuatannya yang luar biasa jika Hong dapat berada pada jalan yang benar. Semua semangat mengikuti ujian alam langit karena pemenangnya akan memperoleh pengabulan mutlak atas keinginannya. Saat itu ada salah satu peserta yang tak lain adalah anak Raja Naga Laut Barat. Ia menghina kehadiran Hong yang hanya seorang anak iblis yatim piatu yang dalam masa hukuman. Orang di sekitarnya tertawa dan mendengar hal itu Hong kesal. Tapi lagi-lagi segel sang Dewi menghalanginya lalu anak Raja Laut pun ingin menghantamnya. Tapi untungnya perkelahian itu dipisahkan oleh Neza yang sekarang sudah menjadi dewa yang masa lalunya mirip seperti Hong. Namun, Neza yang dari klan iblis berhasil berubah menjadi dewa dengan segala pengorbanannya untuk berbuat kebaikan. Setelah itu tanpa buang waktu, Sang Jenderal Langit secara resmi membuka ujian alam langit. Dan singkat cerita, di malam harinya, seluruh peserta telah berkumpul. Sang Jenderal pun datang lalu merapalkan mantra pembatas suci yang menandakan wilayah ujian di hutan yang penuh dengan siluman liar yang sengaja dilepas untuk menguji para peserta. Namun naasnya, Hong yang satu tim dengan siluman anjing bernama Haha, mereka langsung disambut oleh siluman terkuat di hutan yaitu siluman wanita roh salju. Keduanya hanya bisa berlari, sementara dari puncak, Sang Jenderal dan Neza sedang mengamati seluruh peserta ujian. Usaha Hong dan Haha untuk lari sia-sia karena mereka akhirnya terpojok oleh sang siluman salju. Bertepatan dengan itu datang pula di belakangnya sang anak Raja Naga Laut dengan teman wanitanya. Siluman salju langsung menyerang yang menyebabkan mereka semua terpental. Sang wanita salju kembali melanjutkan serangan panah esnya. Nah, saat itu Hong tanpa sadar mengeluarkan kekuatan api abadi miliknya saat seperti sebelum disegel. Rupanya jika untuk melindungi diri, segel sang Dewi mengizinkan Hong mengeluarkan kekuatan sihirnya. Tapi saat ingin menyerang siluman salju, segel kembali aktif hingga Hong pun gagal menyemburkan api abadinya. Tak lama kemudian, untungnya Jenderal dan Neza datang hingga membuat siluman salju langsung melarikan diri. Di situ singkat cerita, sang Jenderal telah melihat kemampuan dari seluruh peserta saat mengamati dari puncak bersama Neza. Beberapa dinyatakan lolos termasuk Hong dan anak Raja Naga Laut, dan beberapa sisanya tidak lolos. Sang Jenderal pun mengumumkan bahwa esok akan dilaksanakan ujian tahap 2 yang mana mereka harus mempertahankan lencana tanda peserta ujian masing-masing. Pada malam harinya, Hong kembali berpapasan dengan anak Raja Naga Laut. Di situ kembali terjadi saling ejek hingga akhirnya mereka melanjutkan pertarungan. Anehnya, saat hampir mengenai satu sama lain, mereka tiba-tiba terhenti. Rupanya itu adalah kesaktian Neza sekaligus membongkar kepalsuan dari anak Raja Naga Laut. Karena ternyata Raja Dewa Naga Laut tak mengirim utusannya untuk mengikuti ujian alam langit. Neza mengambil lencana keduanya.
Anak Raja Naga Laut pun pergi karena malu, sedangkan Hong dinasehati oleh Neza agar segera merubah sifat-sifatnya yang buruk. Tapi Hong malah melawan hingga ia terpental sendiri oleh kesaktian Neza. Padahal seharusnya Hong banyak belajar dari Neza yang dulunya juga keturunan iblis yang nakal, tapi ia dapat berubah menjadi dewa yang baik dan bijak. Di lorong istana, saat itu anak Raja Naga masih kesal. Tak lama kemudian, ia dihampiri oleh wanita siluman rubah alias salah satu peserta ujian. Siluman rubah mengatakan bahwa ketuanya ingin menyampaikan sesuatu pada anak naga laut, yang ternyata adalah penawaran dari sang Raja Rubah untuk membantunya agar bisa bertransformasi menjadi naga raksasa. Karena ternyata tujuan anak Raja Naga Laut menyelinap ke ujian alam langit adalah agar ia dapat meminta pengabulan agar dapat kekuatan tertinggi dari klan naga, alias mampu berubah menjadi naga raksasa yang sesungguhnya. Dengan gelap mata, akhirnya anak Raja Naga Laut pun menyetujui kesepakatan yang telah mereka sepakati bersama. Dan singkat cerita, keesokan paginya, Hong tanpa basa-basi langsung merebut lencana peserta lain yang lewat di hadapannya. Aksi rebutan dan kejar-kejaran pun terjadi. Tapi sayangnya, saat ingin kabur, Hong justru tersandung hingga berhasil ditangkap oleh orang-orang yang ia ambil lencananya. Ya, pada intinya ia gagal melakukan aksinya. Dengan kekecewaannya, Hong justru menyelinap ke ruang persenjataan langit, di mana di sana juga ada tombak api miliknya yang telah disita sejak dirinya disegel oleh sang dewi. Hong ingin segera mengambilnya, tapi rupanya Neza datang mencegah. Pertarungan tak seimbang kembali terjadi. Hong masih tak belajar bahwa perbedaan kekuatan mereka sangat jauh dengan kondisi Hong yang tersegel. Tapi ia nekat melawan hingga menantang Neza untuk bertarung dengan tangan kosong tanpa kekuatan sihir. Tanpa diduga, ternyata mereka bertarung secara imbang hingga akhirnya sang jenderal dan pasukannya datang setelah diberitahu oleh anak Raja Naga Laut yang rupanya melihat saat Hong menyelinap ke gudang persenjataan langit. Hong pun ditangkap dan dipenjarakan. Malam harinya, anak Raja Naga menyelinap ke ruang utama sang jenderal untuk melemparkan sebuah jimat dari ketua Raja Rubah ke benda pusaka milik istana. Setelah itu, ia kembali bertemu dengan wanita siluman rubah untuk menagih janji pada ketuanya agar merubahnya menjadi naga asli. Tapi saat itu sang ketua justru mencekiknya hingga ia pun memohon untuk diampuni dan berakhir menjadi suruhan klan rubah. Dan singkat cerita, keesokan harinya, ronde terakhir dari ujian alam langit pun dimulai. Anak Raja Naga diperbolehkan kembali ikut karena dinilai telah membantu sang jenderal memergoki Hong yang ingin mengambil tombak api dan menyelinap ke gudang persenjataan langit. So, dalam ujian terakhir ini, sang jenderal mempersilahkan masing-masing untuk membentuk tim trio, lalu masuk ke dalam menara pengurung siluman. Yang berhasil keluar dari menara, maka dialah pemenangnya. Walaupun belum diketahui entah apa yang berada dalam menara pengurung siluman yang tampak mengerikan tersebut. Sementara itu di tempat berbeda, bukan Hong namanya jika tak dapat lolos dari penjara. Ia sedang keliling untuk mencari jalan menuju ujian tahap akhir. Tapi saat itu Hong justru tersesat keluar istana ke daerah berkabut hingga sampailah di gua api keabadian tempat di mana ia berasal. Hong pun sangat bingung, ditambah lagi tiba-tiba ia ditantang oleh sosok yang wujudnya sangat mirip alias sama dengannya. Tentu Hong langsung melawan, namun ia tak mampu melawan dirinya sendiri hingga saat tombak api menusuknya. Ia dengan refleks menangkis dengan gelang segel dari sang dewi yang ternyata itu melindunginya dari bahaya ilusi di ladang berkabut. Di tempat berbeda, rupanya sang ketua siluman rubah telah mendapat kekuatan untuk mendapat wujud berkat jimat yang dilemparkan anak Raja Naga Laut ke benda pusaka di malam sebelumnya. Di situ juga sang Raja Rubah mengabulkan permintaan anak raja agar dapat bertransformasi menjadi naga yang sesungguhnya. Oleh karena itu dengan kekuatan kegelapan, ditumbuhkanlah kedua tanduk naga di kepala sang anak Raja Naga Laut sebagai pertanda bahwa dirinya sudah bisa berubah menjadi naga raksasa. Tak lama kemudian, Hong, Neza, dan adik seperguruan naga laut pun datang. Tanpa basa-basi, anak Raja Naga Laut langsung menyerang.
Namun di situ lagi-lagi Hong mampu menangkis sekaligus melindungi yang lainnya sambil mengeluarkan serangan. Hingga anak Raja Naga terhempas sambil kebingungan karena Hong mampu mengeluarkan sihir api abadinya yang terkenal paling kuat. Singkat cerita, Hong telah sampai ke lokasi pengujian alam langit tingkat akhir. Tapi semua terkejut melihat Hong. Namun mereka lebih terkejut lagi saat anak Raja Naga Laut menyerang semua orang di sana dengan kekuatan kegelapannya. Sang jenderal pun langsung turun tangan, tapi dengan mudah dihentikannya. Neza juga turut membantu, tapi ternyata tak berhasil. Hingga saat sang jenderal ingin ditebas, Hong menjadikan dirinya sebagai perisai dan terkena tepat di lehernya. Hong terpental, tapi itu adalah keuntungan. Karena ternyata tebasan kegelapan yang kuat dapat menghancurkan segel Dewi yang selama ini membelenggu kekuatan aslinya. So, dengan lepasnya gelang segel, tanpa waktu lama, Hong mendapatkan kembali seluruh kekuatannya dan langsung menyemburkan api abadinya ke arah anak Raja Naga Laut. Daripada kalah, musuh pun langsung bertransformasi menjadi wujud aslinya alias seekor naga raksasa yang mengerikan dan langsung menyerang Hong. Pada akhirnya Hong terjatuh, dan disitulah di alam bawah sadarnya yang merupakan roh api abadi menyadarkan bahwa api dalam tubuhnya bukanlah berasal dari dendam dan amarah, tapi berasal dari rasa ingin melindungi makhluk lain. Seketika Hong kembali sadar dan menantang sang naga raksasa untuk melindungi semua orang. Di situ pula langit menganugerahkan Hong tongkat sakti yang dalam sekejap mampu berubah menjadi sangat besar. Raja Iblis yang merasuki anak Raja Naga Laut kembali ke wujud aslinya. Lalu Hong tanpa basa-basi langsung menghabisinya tanpa ampun. Hingga akhirnya, setelah kondisi kembali tenang, Hong pun sekarang keluar sebagai pemenang ujian alam langit dan diangkat sebagai dewa. Dengan demikian, film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan semoga bisa dinikmati ya. Bye!